Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang konsep dasar ekonometrika. Oke, konsep dasar ekonometrika yang kita bahas ada 4. Yang pertama, pengertian ekonometrika, metodologi ekonometrika, jenis-jenis ekonometrika, dan peranan komputer dalam ekonometrika. Yang pertama, pengertian ekonometrika. Ekonometrika ini berasal dari dua kata ya, ekonomi dan measure. Ya, ekonomi ini artinya kegiatan manusia untuk mencukupi kebutuhannya ya, melalui usaha pengorbanan sumber daya yang efisien dan efektif mungkin untuk mendapatkan tujuan yang seoptimal mungkin. Sedangkan measure itu berarti pengukuran ya, pengukuran. Nah, berikut pengertian ekonometrika yang disimpulkan dari berbagai sumber pendapat ahli. Ya, ini saya ambil dari bukunya Pak Dr. Sulianto ya. Oke. Ekonometrika ini merupakan ilmu ya, ilmu tentang pengukuran aktivitas ekonomi dengan menggunakan berbagai bidang ilmu yang terdiri dari teori ekonomi, ada matematika ekonomi, ada statistika ekonomi ya, dengan tujuan untuk melakukan analisis fenomena ekonomi. Jadi campur ya, digabung dari teori ekonomi, ada matematika ekonomi dan statistika ekonomi. Nah, pada metodologi ekonometrika yang pertama ini pernyataan teori ya, dari Keynesian ya, berkaitan dengan konsumsi ya. Keynesian menyatakan bahwa orang akan meningkatkan konsumsinya seiring dengan meningkatkan pendapatan ya. Tetapi peningkatan konsumsi tersebut tidaklah sebesar peningkatan pendapatan ya. Jadi di sini kalau peningkatan konsumsi kurang dari atau jumlahnya lebih kecil dari peningkatan pendapatan ya bisa menabung ya. Tapi ketika peningkatan konsumsi sama dengan peningkatan pendapatan tidak bisa menabung ya, habis sama. Nah, kan kemungkinan ketiga, ketika peningkatan konsumsi itu lebih besar dari peningkatan pendapatan, itu malah min ya, kan bisa jadi berhutang ya. Ini yang tidak diharapkan ya. Yang diharapkan peningkatan konsumsi itu kurang dari peningkatan pendapatan. Berikutnya ada spesifikasi model matematis ya dari ekonometrika. Ya, ini Y itu sama dengan beta 0 plus beta 1x ya, dengan di sini 0 kurang dari beta 1 ya, beta 1 kurang dari 1. Y ini konsumsi, X itu pendapatan, beta 0 itu konstanta, dan beta 1 slope ya, slope di sini ya, kemiringan. Nah, di sini konsumsi ini ya paling tidak dalam model matematis ekonometrika itu paling tidak ada dua variabel. Satu variabel terikat dan satu variabel bebas. Sini berarti konsumsi ini termasuk variabel terikat dan variabel bebasnya X ya, pendapatan, dan terikatnya itu konsumsi. Jadi konsumsi dipengaruhi oleh pendapatan. Berikutnya untuk spesifikasi model ekonometrika secara teoritis ya. Nah, di sini sebenarnya konsumsi ini dipengaruhi itu tidak hanya oleh pendapatan ya, bisa jadi jumlah keluarga ya, jumlah anak di situ ya, itu berbeda ya. Jadi konsumsinya akan berbeda ketika di situ jumlah anak dari satu keluarga dengan keluarga yang lain berbeda.
Berikut juga ada umur ya, umur dan gaya hidup juga ini mempengaruhi ya konsumsi. Berbeda ya satu dengan yang lainnya ya, gayanya kan berbeda. Mungkin yang ini sedang-sedang saja ya penampilannya, mungkin beli barang juga yang murah, yang sedang. Kalau yang ini, keluarga yang ini bisa yang beli barang yang mahal-mahal, seperti itu juga bisa. Nah, jadi persamaannya ini ditambah mu ya, di mana mu ini merupakan error yang menggambarkan semua variabel yang dapat mempengaruhi y, tetapi tidak dimasukkan ke dalam model ini. Seperti itu ya. Berikutnya ada untuk mendapatkan data ya. Sumber data ini dapat berasal dari data primer maupun sekunder. Ya, data primer ini kita peroleh langsung oleh peneliti, itu langsung itu mengambil data itu dari responden. Misal kita mau mengukur mencari informasi tentang profesionalisme guru. Ya, kita nyebar angket seperti itu. Ya, ke siswa yang menilai ya, itu langsung saya sendiri. Sedangkan kalau data sekunder itu kita bisa dapat dari slip gaji, terus dari data BPS ya, atau majalah, data dari majalah, yaitu bisa digunakan untuk itu merupakan sebagai data sekunder. Berikutnya ada estimasi parameter dari model ekonometrik ya. Pada tahap ini kita nanti dapat menentukan model regresi ya, nilai T, R square atau R kuadrat, dan nilai signifikan. Nah, berikutnya juga nanti dibahas kita itu pengujian hipotesis ya, peramalan atau prediksi, ya, penggunaan model untuk tujuan kebijakan ya. Di sini untuk kebijakan misalnya kebijakan tentang pengangguran ya, berarti secara nasional bisa, itu contoh saja. Oke. Ya, jenis-jenis ekonometrika itu ada dua ya jenisnya. Yang pertama ekonometrika teoritis dan kedua ekonometrika terapan. Ekonometrika teoritis di sini artinya ini berkenaan dengan pengembangan metode-metode pengukuran yang cocok untuk mengukur hubungan ekonomi dengan menggunakan model ekonometrika. Nah, sedangkan ekonomi terapan ini berkenaan dengan penggunaan metode ekonometrika yang telah lebih dulu dikembangkan atau dihasilkan oleh ekonometrika teoritis ya. Pada pembahasan nanti berikutnya ya, kita nanti lebih menekankan pada ekonometrika terapan ya, untuk melakukan pemecahan masalah, fenomena ekonomi dan bisnis yang berdasarkan pada model yang telah dihasilkan oleh ekonometrika teoritis ya. Sehingga pada pembahasan berikutnya, pada ini kita nanti akan membahas praktek ya, ini menggunakan nanti software ya. Oke. Nah, untuk peranan komputer berikutnya ada peranan komputer dalam ekonometrika. Ada banyak program komputer yang membantu pengukuran ekonomi ya, seperti Minitab, SPSS, SAS, Microstat, StatPro, Amos, Listrel, dan Abuse. Ya, pada pembahasan kita untuk berikutnya ya, kita nanti akan menggunakan SPSS ya. Ini karena SPSS ini pertimbangannya program ini sudah sangat familiar ya di bidang ekonomi ya. Itu komputer ini memegang peranan yang sangat penting ya dalam ekonometrika ya. Hal ini dikarenakan komputer ini memiliki keunggulan ya dalam hal yang pertama ketepatan ya. Di sini program komputer dapat bekerja dengan tepat ya, berbeda dengan manusia ya yang melakukan analisis secara manual yang sangat dipengaruhi oleh kondisi pikiran dan fisik. Jadi ketika kita pikirannya banyak ya, mungkin ada permasalahan atau pikiran yang lain ya, nanti ketepatannya akan berkurang. Fisik, ketika mungkin fisik capek, kita habis perjalanan atau habis bergadang atau habis apa ya, ketika kita melakukan analisis
itu ketepatannya akan menurun ya. Bahkan mungkin banyak terjadi kesalahan seperti itu. Yang kedua, kecepatan. Pada program komputer ya, ini mampu mengolah data secara cepat ya. Dengan menggunakan komputer, jumlah data yang diolah ini tidak lagi menjadi kendala ya dalam melakukan analisis data. Namun ya ketika kita dengan manual ya sangat berkendala ya. Ketika datanya udah ratusan bahkan ribuan ya, untuk manual ya kecepatannya sangat, untuk secara manual akan lambat ya. Oke, terakhir kemampuan dari program komputer ini kemampuan memecahkan hal yang kompleks dan berulang-ulang ya. Jadi kita perlu ketahui ya, hal-hal yang kompleks dan berulang-ulang ini akan sangat menyulitkan untuk dianalisis ya. Untuk menggunakan cara yang manual ya, ini sangat susah ketika cara manual ya. Namun pada program komputer ini akan mampu ya memecahkan hal-hal yang kompleks dan berulang karena program ini telah melibatkan banyak ahli dan pemakai, jadi sudah dicoba oleh para ahli seperti itu. Oke.